Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Berjumpa kembali di Senat 0664 Bang Datuk Channel. Oke guys, selamat siang menjelang sore. Ini di hadapan saya sekarang ada unit MCCB Motorized ya, merek Schneider, tipe NSX 630N. Ini 630 ampere kemampuan hantar arusnya ya teman-teman ya, dan kemampuan hubung kontak. Nah, ini adalah MCCB X di gedung kantor bersama Muara Sijunjung yang sudah saya jelaskan di ulasan-ulasan sebelumnya. Nah, ini adalah unit MCCB yang rusak ya teman-teman ya. Ini dulu existingnya itu terpasang untuk sumber dari PLN. Jadi waktu terjadi kerusakan, maka yang masih dalam kondisi baik itu yang sumber dari genset. Kita ceng, kemudian kita pesan lagi MCCB-nya, unitnya. Kemudian sudah kita ganti juga ya. Sekarang untuk fungsi otomatis ATS-nya sudah berjalan normal kembali. Hanya saja kita punya PR di sini, ada MCCB, unit MCCB Motorized. Kita akan coba identifikasi kerusakan pada unit MCCB ini, karena secara mendasar MCCB ini terdiri dari dua bagian besar ya. Yang pertama, yang bagian atas ini adalah motorized-nya. Kemudian bagian yang kedua, yang di bawah ini adalah unit dari MCCB-nya. Jadi MCCB 630 ampere itu yang memutus dan menghubung fungsi sebagai breaker itu adalah bagian bawah ini teman-teman. Sedangkan motorized ini hanya membantu untuk kerja manual on off digantikan secara otomatis oleh unit dari motorized ini. Bisa juga secara manual seperti di posisi selektor yang sekarang ini. Tapi manualnya tetap di sini menggunakan ada tombol on off, kemudian untuk memompanya ada tuas di sini ya teman-teman ya. Jadi tidak menekan secara manual seperti tuas bawaan dasar dari MCCB yang di bawah ini, tapi sudah dimudahkan ini walaupun manual. Nah, apalagi untuk fungsi otomatisnya. Fungsi otomatisnya tinggal kita kasih supply 220 volt, kemudian ada rangkaian kontrol otomatis, kemudian ini akan bisa difungsikan tanpa menggunakan ya tenaga yang lebih lah untuk baik memompa maupun untuk mendorong tuas ya teman-teman ya. Sekarang saya akan ajak teman-teman sekalian kita identifikasi kerusakan pada unit MCCB Motorized ini. Pertama-tama kita akan cek dulu untuk unit MCCB-nya, yaitu komponen utama dari breaker atau pemutus dan penghubung beban di tegangan 380 ini. Kita akan coba pastikan dulu apakah dalam kondisi baik atau memang sudah rusak sampai ke bagian dalamnya ya teman-teman ya. Kalau ini sudah kita bisa pastikan, seandainya ini bagus, maka peluang untuk bisa menggunakan ini ke depannya akan lebih besar juga ya. Karena kalaupun ini yang rusak, motorized-nya bisa kita ganti. Namun kita akan pastikan dulu unit MCCB ini dalam kondisi baik atau memang juga ikutan rusak karena rusaknya motorized ini teman-teman sekalian. Nah, saya akan ajak teman-teman, sekarang kita akan bongkar dulu, akan buka dulu bagian motorized ini, kita lepas dan kita identifikasi fokus di MCCB 3 pas 630 ampere ini teman-teman ya. Tetap ikuti di Bang Datuk Channel. Oke rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan buka bagian motorized ini ya. Silakan teman-teman sekalian bisa melihat. Ini saya putar, MCCB-nya saya putar. Ini lumayan berat ya teman-teman ya. Ada sekitar 10 kg. Sekarang bagian baut ini kita buka dulu. Lalu kita angkat. Nah, ini motorized-nya. Masih ada 4 baut lagi di sini ya. Sebenarnya 6 baut, cuman bagian bawah itu sudah tidak saya temukan lagi ada baut di situ. Kemudian kita lepas juga 4 baut ini. 4 baut ini juga kita lepas. Oke. Sudah kita lepas bautnya. Sekarang tinggal kita angkat unit MCCB-nya. Unit motorized maksud saya. Nah, sekarang kita pisah dulu teman-teman. Motorized ini kita simpan dulu di sini. Nanti kita akan coba cek lagi kondisinya. Kita tes. Baik rekan-rekan sekalian, ini
adalah unit MCCB. Kalau sudah seperti ini maka tidak motorized lagi namanya ya, sudah manual. Nah, di sini seharusnya terpasang case atau tutup seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada ring yang jatuh sini ya. Nah, seharusnya MCCB manual itu seperti ini kondisinya. Saya lihat kan. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah unit MCCB manual ya, tanpa motorized. Kita pasang case-nya seperti ini. Penampakannya kurang lebih. Ini baut yang bagian atas ini sudah nggak ketemu ya teman-teman ya. Baut pendek yang di bagian sini sudah tidak ketemu. Terus tuasnya ada sambungan di sini. Ini sambungan tuas manual MCCB. Bisa kita pasang di sini. Terus dibautkan di sini ya. Nah, oke. Sudah dibautkan. Ini kondisinya ya. Nah, ini sudah terpasang untuk sambungan tuasnya ya teman-teman ya. Nah, untuk meng-on-kan maka tuas ini kita tekan ke arah 1 di sini. Arah 1 ini posisinya sekarang di 0 ya teman-teman ya. Kita coba tekan ke arah 1. Nah, ini lepas kembali dia. Kalau seperti ini berarti MCCB-nya trip kembali. Ini posisi trip, di tengah-tengah ini adalah posisi trip. Maka MCCB ini tidak bisa kita on-kan. Apakah sudah bisa kita pastikan MCCB 630 ampere ini rusak sampai ke bagian dalam komponen? Belum teman-teman sekalian, belum bisa kita pastikan. Kenapa? Karena ada komponen tambahan yang masih terpasang di MCCB ini yang fungsinya itu mengendalikan tombol trip. Tombol trip yang di sini maksud saya ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini bagian tombol trip warna merah ini. Nah, ada komponen tambahan yang terpasang di situ. Apa komponennya? Sekarang kita lihat. Sekarang kita buka lagi case-nya teman-teman ya. Nah, ini komponen yang saya maksudkan. Ini adalah UVT atau UVR, under voltage trip atau under voltage release ya teman-teman ya. Fungsi alat ini adalah untuk mengamankan bagian kebeban dengan cara mengendalikan tombol trip, dan dia harus mendapatkan supply 220 teman-teman sekalian. Jadi ketika dia dapatkan supply 220, tegangan 220-nya berada dalam range kebolehan tegangan minimum, maka dia akan mengangkat. Jadi dia akan mengangkat tombol trip sehingga MCCB ini bisa dioperasikan on. Namun jika tegangan yang dirasakan oleh UVT ini, di sini ada kumparan, lebih rendah dari tegangan kebolehan minimum, maka dia akan menarik. Secara konstruksinya dia akan menarik tombol trip sehingga MCCB ini tidak akan bisa kita on-kan. Jadi ketika dia sudah kita off-kan, ketika kita dorong ke arah on, maka dia akan tetap trip seperti yang kita cobakan tadi ya teman-teman ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan untuk mengidentifikasi masalah ini, lanjutan dari masalah ini, kita kasih UVT atau UVR ini tegangan 220 volt AC. Di situ kita akan bisa buktikan apakah UVT ini baik atau rusak ya teman-teman ya. Kita coba tes. Saya hubungkan dulu di sini kabelnya. Teman-teman bisa lihat untuk kabel yang saya hubungkan. Ini dia, ada terminal, hanya 2 terminal di sini ya teman-teman ya. Yang satu positif, yang satu negatif. Di sini yang merah saya pasang positif. Kita kencangkan. Kemudian yang hitam saya pasang sebagai negatif. Sini. Ini karena skunnya skun U, jadi posisinya susah masuk di yang negatif ini teman-teman ya. Gak apa-apa, yang penting terkunci. Oke, saya sudah pasang di sini ya. Maka saya akan nyalakan dulu untuk saklar ke power supply kabel ini. Oke teman-teman sekalian, sudah saya hubungkan ya. Sudah saya on-kan supply 220-nya. Nah, sekarang kita mendengarkan bunyi berdengung ya di bagian UVR atau UVT ini teman-teman sekalian. Sekarang kita cek tegangan yang masuk ke sini. Silakan teman-teman lihat di display clamp meter ini.
Saya cek di sini ya teman-teman ya. Nah, ini dia 229 volt. 229 volt masuk di UVR atau UVT ini teman-teman ya. Oke, sudah sampai di sini. Sudah masuk sampai di sini. Nah, sekarang tinggal kita coba lagi. Tuas ini kita geser dulu ke posisi off di bawah tadi ya. Baru bisa kita on-kan ke atas. Kita tes. Ini off ya teman-teman ya. Ini posisinya off sekarang. Sekarang kita on-kan ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tetap trip. Jadi tuasnya tetap trip di posisi yang di tengah ya teman-teman ya. Nggak bisa on ke posisi atas. Sementara UVR atau UVT ini sudah kita kasih tegangan 220 volt AC. Nah, apa yang jadi persoalan sekarang? Kita bisa memastikan UVR atau UVT ini rusak atau enggak dengan cara kita lepas dulu ini. Kita lepas ini dari MCCB ini, kemudian baru kita tes kembali MCCB ini teman-teman sekalian. Kalau seandainya bisa di-on-kan, berarti bisa dipastikan UVR atau UVT ini yang rusak ya teman-teman ya. Tinggal ini kita ganti berarti. Oke, sekarang saya off-kan dulu supply 220 ke sini, ke UVR-nya. Biar safety kita cabut aja colokannya teman-teman ya. Ya, saya sudah off-kan. Sekarang kita lepas kabel ke terminal UVR-nya. Nah, sudah saya lepas ya teman-teman ya. Ini cara melepas UVR atau UVT. Ini teman-teman bisa lihat ke sini. Hanya cukup diangkat aja teman-teman sekalian. Ini dipegang di sini ya, kemudian diangkat. Nah, ini dia sudah lepas ya. Teman-teman bisa lihat ini posisi sudah lepas dari dudukan UVR atau UVT. Di sini ada markernya juga ya teman-teman ya. MN garis miring MX garis miring SDX UVR atau SUN. SHT SUN di sini itu ya. Jadi ada dua pilihan sebenarnya alat seperti ini yang bisa dipasang di sini. Bisa UVR atau UVT yang seperti ini. Yang fungsinya itu ketika tidak mendapatkan supply 220 maka dia akan menarik tuas strip yang ada di bagian sini. Kalau dia mendapatkan supply 220 baru dia akan mengangkat ya atau melepas tarikan tuas strip sehingga MCCB ini bisa di-on-kan. Oke teman-teman, ini adalah UVR atau UVT ya. Nah, ini dia. Silakan didekatkan ke MCCB biar lebih kelihatan. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini adalah UVR atau UVT. Jelas ya teman-teman ya. Kalau enggak saya off-kan lampu sorot. Makin gelap kayaknya. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Ini alat seperti ini harganya itu di Kota Padang, Sumatera Barat ya, sekitar 1.300.000-an teman-teman. Alat sebesar ini 1.300.000 ya, hampir 1.400.000 harganya kalau nggak salah. UVR ini teman-teman ya, cukup mahal. Mungkin karena peruntukannya ke Schneider teman-teman. Oke guys, sekarang ini sudah kita lepas, tinggal kita melanjutkan identifikasi kerusakan MCCB ini. Apakah MCCB ini secara konstruksi di bagian dalamnya juga sudah rusak atau malah kondisinya itu bisa dimanfaatkan ya. Masih bagus maksud saya. Sekarang kita tes, kita off-kan lagi tuas ini ke bawah. Ini posisi off, bisa dilihat indikator yang ada di atas ini. Off ya. Sekarang kita on-kan. Nah, itu dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada indikasi on. Jadi MCCB ini sebenarnya secara konstruksi dasarnya tidak rusak ya. Namun MCCB ini tidak bisa difungsikan karena adanya alat atau perangkat tambahan yang terpasang di tubuh MCCB ini yang menyebabkan fungsinya itu tidak bisa dioperasikan atau tidak bisa di-on-kan. Ini buktinya MCCB ini bisa kita on-kan tanpa ada UVR ya. Berarti sudah bisa dipastikan UVR atau UVT inilah yang sebenarnya rusak teman-teman. Dan ini dengan rusaknya UVR ini menyebabkan tuas strip di sini menjadi ketekan. Jadi menyebabkan MCCB ini tidak bisa di-on-kan. Mari teman-teman lihat.
Saya tekan di sini ya. Jadi fungsi inilah yang ditarik oleh UVR atau UVT ini. Ini silakan di zoom ke sini. Dan fokus juga ke bagian tuas ini. Ini posisi on sekarang ya. Sekarang ini saya tekan ke bawah. Ini fungsi trip yang ditarik oleh UVR ini. Nah, itu dia teman-teman. Tuas ini langsung trip, posisinya di tengah langsung ya. Jadi MCCB ini langsung trip. Nah, inilah yang ditarik oleh UVR atau UVT itu, teman-teman sekalian. Ini, bagian ini, tuas ini. Silakan dilihat. Nah, ini dia. Ini yang ditarik oleh UVR itu ya. Maka tanpa UVR ini, MCCB ini bisa dioperasikan dan dalam kondisi bagus. Kita buktikan untuk terhubungnya antara input dan outputnya, teman-teman. Ini sudah on. Sekarang kita gunakan clamp meter untuk mengetahui atau memastikan MCCB ini masih bagusnya. Kita coba masing-masing terminal yang sejajar. Nah, itu rekan-rekan bisa lihat. Tahanannya 0,1 ohm. Dan sekarang 0,0 ohm. Hampir tidak ada hambatan ya. Terhubung dengan baik. Kemudian terminal yang lain 0,0 juga. Terminal yang lain sama 0,0. Terminal yang lain ya, 4 pol di sini atau 4 terminal yang di sini, input dan outputnya itu terhubung dengan bagus ya, terhubung dengan baik ya teman-teman ya, ketika MCCB ini kita on kan. Nah, berarti sekarang kita sudah mendapatkan satu poin, yaitu MCCB 630 ampere ini dalam kondisi bagus. Hanya saja kalau kita ingin manfaatkan kembali untuk peralatan otomatis seperti ATS atau menggunakan motorized untuk fungsi otomatis pakai pas button ya, berarti kita harus mengganti UVR atau UVT ini teman-teman. Ya, harganya sekitar 1.400.000 kalau di Kota Padang. Kalau di Jakarta bisa lebih murah berarti ya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman sekalian, satu poin sudah kita dapatkan. MCCB ini tidak dalam kondisi rusak, artinya ini bisa kita manfaatkan. Tinggal komponen tambahan ya untuk fungsi yang lebih daripada fungsi sekedar manual tuas di sini. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada motorized, di mana tuas ini tidak bisa sama sekali untuk memompa bagian dalam dari motorized ini. Sudah ada yang terlepas ya, nggak tahu terlepas atau patah. Ini sudah di posisi manual dan tuas ini tidak bisa memompa teman-teman, loss saja. Jadi kita akan identifikasi lagi motorized ini apakah betul-betul rusak secara mendasar atau ada komponen tambahan yang berpengaruh ke motorized ini, seperti halnya tadi UVR yang berpengaruh ke MCCB 630 ampere ini teman-teman sekalian. Kita akan lanjutkan di ulasan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya teman-teman sekalian. Berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.